Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Terima kasih Sobat Football United sebelumnya yang sudah mengikuti live commentary pertandingan antara Manchester United menghadapi Crystal Palace. Ya, cukup banyak dinamikanya. Pertandingan yang dibahas dulu dari formasi. Manchester United menurunkan komposisi yang sama seperti yang gua harapkan di preview dan gua yang sebenarnya gue ambil dari ketika pertandingan menghadapi Nottingham Forest, karena Manchester United juga tampil tanpa seorang Christian Eriksen dan nampaknya sistem komposisi ketika Manchester United memulai pertandingan menghadapi Nottingham Forest ini ya, dengan memainkan 3 gelandang sekaligus, Casemiro, Bruno Fernandes dan juga Fred di lini tengah. Sementara di depan ada Anthony di kanan, Rashford di kiri, Wout Weghorst di depan. 4 di belakang, Wan-Bissaka, Rafael Varane, Lisandro Martinez, serta Luke Shaw dengan kiper David De Gea. Di babak pertama, menurut gue Manchester United hampir, mungkin kalau seandainya tadi lebih tajam di babak kedua, perfect. Kalau seandainya tajam di babak kedua, karena Manchester United memulai laga dengan determinasi yang tinggi, menguasai possession, menguasai permainan, controlling the game, mengontrol pertandingan. Bahkan Manchester United bisa unggul cepat 1-0 tadi dengan penalti dari Bruno Fernandes karena pemain belakang dari salah satu pemain dari Crystal Palace ini handsball. Di awal pertandingan di menit ke-6 atau menit ke-7, menurut gua situasinya sudah perfect karena nyaman situasi dari Manchester United, dan ini berlanjut sebenarnya setelah gol pertama tadi ya. Manchester United tetap menguasai pertandingan, menguasai possession, pemain juga banyak bergerak, pressing dari lini depan Manchester United cukup bagus, mempersulit pemain-pemain dari Crystal Palace untuk bisa keluar, untuk bisa build up serangan. Sering sekali pressingnya bahkan berhasil ya di sepertiga akhir dari pertahanan Crystal Palace sendiri. Hanya saja ketajaman dari lini depan ini yang nggak bagus menurut gue di babak pertama. Secara statistik, di babak pertama ada 12 total shots, tapi hanya 4 yang on target. Pemain Manchester United dari sektor sayap utamanya menurut gue kurang berani untuk bisa masuk dribbling ataupun penetrasi ke kotak penalti. Lalu juga kombinasi serta variasi serangan Manchester United di sepertiga akhir di babak pertama kurang maksimal menurut gue. Ada peluang dari Wout Weghorst, sundulan masih bisa diamankan oleh Guaita. Faktor yang menurut gue atau elemen yang bagus juga di babak pertama yang gue lihat adalah bagaimana lini pertahanan dari Manchester United solid lini pertahanannya. Peran dari Casemiro di jangkar cukup bagus, juga bagaimana Fred dengan secara aktif menurut gue melakukan pressing, menutup pergerakan dari pemain tengah Crystal Palace, sehingga bahkan tadi sampai menit ke-30-an Crystal Palace belum dapat shot. 0 shotsnya. Manchester United sangat mendominasi. Baru agak kendor di penghujung babak pertama. Kenapa menurut gua? Fisik. Karena praktis di babak pertama ini di 40 menitan Manchester United tampil dengan determinasi yang tinggi, pergerakan yang cair, sangat mendominasi, menyulitkan betul pemain dari Crystal Palace, utamanya pemain dari lini tengah, untuk bisa membantu build up serangan dari belakang. Dan dengan demikian maka lini depan dari Crystal Palace ini terlihat terisolir, tidak banyak mendapatkan suplai bola. Baru sekitar 4 menit terakhir, 2 menit terakhir mereka bisa lebih keluar menyerang, karena Manchester United juga menurut gue sih kendor lebih longgar juga dalam melakukan pressing. Mungkin ada kaitannya dengan fisik. Di istirahat babak pertama dan juga babak kedua, gue di live commentary tadi gue katakan Manchester United butuh ketajaman di lini depan. Ini kuncinya. Second goal, play, really important key, kunci yang sangat penting di permainan tadi. Mengaca juga ke pertandingan pertama di Selhurst Park. Manchester United harus dapat gol kedua. Kalau tidak, namanya sepak bola, bisa saja situasi itu atau gol atau peluang terjadi dari mana saja, itu bisa. Dan Manchester United mendapatkan gol kedua. Tadi sebelum gol terjadi, Manchester United sempat melakukan pergantian
Wout Weghorst ditarik digantikan Alejandro Garnacho. Tadi iseng-iseng waktu live commentary istirahat gue mengatakan, tadi ada beberapa yang menanyakan, Bang nih siapa kira-kira yang akan diganti. Gue bilang Wout Weghorst yang akan ditarik digantikan dengan Garnacho, karena Manchester United mungkin ingin ada variasi serangan yang berbeda. Dan betul saja Manchester United memasukkan Garnacho, Marcus Rashford yang menjadi ujung tombak berhasil mencetak gol. Tadi memanfaatkan assist atau umpan ya. Dari siapa tadi tuh? Lupa gue. Intinya sih dari Luke Shaw kalau tidak salah. Ya betul, dari Luke Shaw. Pemain Crystal Palace sebenarnya cukup banyak di daerah pertahanan sendiri, cuman kurang fokus, dan ini bisa dimanfaatkan oleh Marcus Rashford. Situasi 2-0 sebenarnya ini sangat nyaman bagi Manchester United, tetap pegang kendali. Oh ya, di babak kedua, sebenarnya tadi sekitar 10 menit awal Crystal Palace ini lebih berani keluar, mereka lebih agresif ya, determinasi juga lebih tinggi, pergerakan juga lebih cepat, lebih cepat. Mereka sempat pegang momentum, tapi dengan adanya pergantian Alejandro Garnacho masuk menggantikan Wout Weghorst, Nah ini perlahan-lahan Manchester United ambil kendali lagi di pertandingan. Lini tengah lebih sering memenangkan bola kedua. Lalu juga bagaimana momentum serangan juga lebih banyak didapatkan. Sampai akhirnya gol dari Marcus Rashford. Nah, di pertandingan tadi turning point-nya atau titik baliknya itu ada ketika Casemiro kena kartu merah. Kartu merah menurut gua yang oke, tadi ada keributan antar pemain, cuman sangat disayangkan Casemiro ceroboh melakukan violent of conduct ya, dan itu tentu saja tertangkap kamera kan, menurut gua sangat-sangat jelas. Dan ya kartu merah. Dan kartu merah tadi jelas merubah situasi dari pertandingan, di mana Manchester United yang sebenarnya setelah 2-0 itu sebenarnya sangat nyaman menurut gua, menguasai pertandingan ya kan, dominasi, possession dipegang, agresif, variasi serangan dengan masuknya Garnacho, lini pertahanan yang juga tetap solid, tapi dengan kekurangan pemain di atas lapangan secara teknikal, secara teknis ini merubah situasi. Dan Patrick Vieira melihat hal tersebut dengan memasukkan lebih banyak pemain yang punya karakter menyerang, karena dia melihat ada peluang di sana, ada potensi di sana. Manchester United kekurangan pemain. Sempat tadi bermain dengan 4-4-1. Di lini tengah Bruno Fernandes berduet dengan Fred, di kanan Anthony, di kiri Garnacho, di depan Marcus Rashford ya. Sampai ya Crystal Palace mencetak gol pertamanya 2-1. Di situasi 2-1 gua katakan nampaknya Manchester United akan lebih memperkuat lini pertahanannya. Marcel Sabitzer dimasukkan menggantikan Anthony. Nampak Manchester United juga ingin memperkuat sektor tengahnya. Bruno Fernandes diganti ya posisinya ke kanan. Marcel Sabitzer berduet dengan Fred di tengah. Di kiri ada Alejandro Garnacho yang selanjutnya diganti. Harry Maguire masuk ya, dan juga Victor Lindelof. Di sana Manchester United berganti lagi formasinya 5 back, 5-3-1. Gempuran demi gempuran pemain Crystal Palace terus berlangsung, tapi Manchester United juga bertahan dengan berani, dengan solid, dengan fokus. Dan tadi gue katakan di live commentary, karakter ini memainkan peranan yang sangat besar. Manchester United dalam tekanan, pemain harus fokus, pemain harus konsentrasi, pemain juga harus berani, tapi juga harus cerdik ya. Crystal Palace lebih dominan dalam possession, dalam serangan. Mereka juga terus melakukan percobaan untuk bisa mendapatkan momentum dan juga peluang. Tapi Manchester United menurut gue tampil juga dengan solid di lini belakang. Tidak banyak peluang yang didapatkan oleh Crystal Palace sepanjang sisa dari babak kedua, di mana sebenarnya mereka sangat dominan. Ya kalau ada yang mengatakan ya Manchester United lebih banyak menaruh pemainnya di daerah pertahanan, numpuk bis atau bermain bertahan, ya menurut gue bagaimana Manchester United dalam situasi 2-1, kekurangan pemain, 10 pemain. Manchester United kalau tadi bermain terbuka ya tentu saja pemain Crystal Palace akan lebih sangat mudah untuk bisa menembus pertahanan Manchester United. Dan menurut gue Erik ten Hag tadi juga tepat memasukkan pemain-pemain dengan naluri bertahan atau pemain bertahan lebih banyak lagi ya, menumpuk lini belakang yang diperkuat karena ingin mengamankan 3 poin. Di pertandingan seperti tadi dan juga melihat pertandingan-pertandingan selanjutnya di mana jadwal ini sangat pendek ya.
Ya, 3 poin menurut gue sangat penting untuk bisa diamankan di pertandingan seperti tadi. Dan itu yang dilakukan oleh Erik ten Hag. Paling tidak secara moral, secara mental, ini bisa lebih terjaga ya. Situasi yang sedang positif ini bisa terjaga di Manchester United. Ya, dengan pertandingan tadi selesai, Manchester United sejauh ini sekarang naik di peringkat ketiga. Karena gue bikin video ini, Newcastle belum bermain. Manchester United 42, selisih 3 poin dengan Manchester City. Tapi Manchester United sudah ada satu pertandingan lebih banyak di tangan ini ya. Kesimpulan gue mengenai pertandingan tadi bagaimana ya kurang tajam. Itu mungkin satu-satunya komentar gue di babak pertama. Di babak kedua sebenarnya sudah jauh lebih bagus. Setelah 10 menit awal sempat dikuasai oleh Crystal Palace, tapi ada perubahan taktikal dari Erik ten Hag. Dan 10 pemain sih menurut gue itu menjadi titik poinnya. Hanya saja Manchester United di bawah Erik ten Hag, dan ini menurut gue ya perubahan dari musim lalu, karakternya keluar. Ketika 10 pemain itulah karakter keluar, pemain nampak tidak mau melepas peluang untuk bisa mengamankan 3 poin di kandang. Mereka berjibaku, mereka sangat intens ya, mereka menjaga tiap jengkalnya dari areanya dengan tidak memberikan space, terutama di daerah pertahanan sendiri bagi pemain Crystal Palace. Sehingga lini belakang dari Manchester United bisa aman. Walaupun tadi unggul satu pemain, artinya 11 lawan 10, Crystal Palace tidak mendapatkan terlalu banyak peluang sih menurut gua di babak kedua tadi, terutama di akhir-akhir ya, karena Manchester United juga bertahan dengan solid dan juga disiplin. Tidak banyak sebenarnya peluang yang didapatkan oleh Crystal Palace menurut gua dengan amatiran, artinya peluang yang betul-betul sangat matang begitu ya. Karena ya sekali lagi solidnya, kuatnya karakter dari para pemain Manchester United di atas lapangan. Dan tentu saja tadi ini pertandingan tadi ya tidak hanya menguras dari sisi mental, tapi juga dari sisi fisik dari para pemain Manchester United sih. Ya, pertandingan selanjutnya Manchester United ini akan bertanding tanggal 8, Derby of Roses menghadapi Leeds United. Dan tadi kalau gue iseng-iseng googling, Casemiro, gue belum tahu tapi nampaknya akan absen 3 pertandingan karena kartu merahnya violation of conduct. Dan yang gue dapatkan dari Google 3 pertandingan. Maka kalau memang betul 3 pertandingan, gue nanti pastinya akan update terus ya di Football United. Maka kemungkinan Casemiro akan absen ketika Manchester United menghadapi Leeds 2 kali, kandang dan tandang ke Ellen Road. Lalu ketika bermain kandang menghadapi Leicester. Nanti insya Allah akan gue, tadi di live commentary nampaknya akan dibahas di ngobrol live hari Selasa jam 19.30 ya, tentang ya Casemiro akan absen 3 pertandingan, bagaimana situasinya dan lain-lain. Oke, kurang lebih demikian. Sekali lagi Manchester United menunjukkan karakternya sih menurut gue, intinya itu dengan adanya pertandingan tadi, artinya dinamika yang ada. Ternyata squad dari Erik ten Hag ini karakternya betul keluar, terutama setelah 10 pemain dan Crystal Palace berhasil memperkecil situasi menjadi 2-1. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Oh ya, kalau man of the match, siapa man of the match menurut gua tadi mungkin adalah ada antara 2 sih, kalau nggak Bruno Fernandes, Lisandro Martinez, tapi gue lebih memilih seorang Lisandro Martinez ya, yang secara konstan di babak pertama maupun babak kedua secara rata-rata, secara general mengawal lini pertahanan Manchester United dengan bagus. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United jalannya pertandingan tadi? Drop di kolom komen. Kartu merahnya Casemiro, bagaimana menurut pendapat Sobat Football United? Drop di kolom komen. Man of the match-nya siapa? Drop di kolom komen. Terima kasih sekali lagi sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Semoga sehat-sehat selalu sekeluarga, murah-murah rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Glory, glory Manchester United. Thank you.